Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Andreas dan Kak Marta ya. Iya. Yuk adik-adik yuk. Sebelum kita mendengarkan sama-sama firman Tuhan, kita sama-sama yuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Yuk ikutin kakak berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini boleh berkumpul kembali walaupun melalui ibadah live streaming. Tuhan, tolong tuntun kami, pimpin kami, agar kami Tuhan dapat menyembah-Mu dengan benar ya Tuhan. Dapat memuji-Mu dengan benar dan tetap menyatukan hati kami dalam penyembahan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik semua yang percaya katakan amin. Kita harus sama-sama bersyukur adik-adik karena sampai hari ini kita masih ada di sini. Ayo kita sama katakan ucapkan syukur yuk, ucapkan terima kasih Tuhan nanti ya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Adik-adik kita sama-sama katakan tapi dalam bahasa Indonesianya ya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Katakan ku ada karena kasih-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat rahmat. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima
terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Adik-adik yang di rumah, angkat tangan adik-adik di atas ya. Katakan terima kasih dengan lebih sungguh lagi adik-adik. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya minta Kak Marta berdoa sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur Bapa, kami punya waktu, punya kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami semua bersama-sama mau bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yang kita siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kak, kayaknya enak ya minggu ini kita nari-nari yuk Kak, yuk. Oke, siap. Siap Kak Jo, ayo. Ayo adik-adik semua, kita yang ada di rumah kita bangkit berdiri ya. Berdiri semuanya kita ya. Kita menari-nari untuk
Puji badannya Tuhan ya. kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tenang aja, nih adik-adik, pas kan lagu awalnya bila roh Allah ada di dalamku, tangannya ke atas ya adik-adik ini, terus kita muter ya. Ku kan menari seperti Daud menari. Kayak gitu adik-adik ya. Nah buat di ref ya kan, ku kan menari. Nih tangan kanannya ke kiri, kita gerak ke kiri, terus tangan kirinya ke kanan ya adik-adik ya. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Gitu adik-adik ya, siap ya? Ayo Kak Jo, ulang lagi Kak Jo, intronya. Bila roh Allah ada dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Gimana adik-adik? Udah capek belum yang di rumah nih? Kak Marta udah capek belum Kak Marta? Belum dong, masih bersemangat nih Kak Andreas. Masih semangat ya. Berarti kita nyanyi satu lagi ya adik-adik ya. Oke, siap? Ayo adik-adik kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita ada Allah yang dahsyat. Siap adik-adik ya? Yeah. Ayo sama-sama katakan Allahku dahsyat ya adik-adik ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus.
dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama meloncat ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Aduh, capek juga ya kayak. Iya, Semangat ya tapi kak. tapi semangat. Semangat ya. Oke. Nah yuk adik-adik sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama yuk nyanyi dulu yuk adik-adik yuk. Adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali dengan sikap berdoa. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik sama katakan ya. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Ya adik-adik kita sama katakan ada satu Tuhan yang selalu jagain kita ya adik-adik ya. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan roh yang nurut, Kau berikan roh yang taat, agar mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi di cerita anak. Kalian apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Sebelum itu kakak mau perkenalan dulu nih. Pasti dari adik-adik sudah ada yang mengenal kakak dan ada yang belum juga. Nama kakak adalah Ripka. Nah adik-adik pasti udah ada yang tahu ya. Nah sebelum kita mulai, kakak mau ajak kalian bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah perkataan hamba-Mu ini, biarlah apa yang hamba-Mu ini sampaikan dimengerti oleh adik-adik, dan siapkan hati pikiran adik-adik untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di nama Tuhan Yesus, ya, amin. Nah, adik-adik, sebelum itu, kalian masih ingat gak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Meni sama Tante Elizabeth? Nah, hari ini kakak akan melanjutkannya. Tapi sebelum itu, kakak mau cerita dulu nih. Siapa yang di sini suka dengar cerita? Angkat tangannya. Nah, kakak juga suka dengar cerita. Karena dengan dengar cerita, kita tahu pesannya. Nah, pada suatu hari, ada kakak adik yang bernama Didi dan Lili. Didi adalah anak yang nakal. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Tapi Lili adalah anak yang baik. Dia selalu mendengarkan orang tua, guru. Nah, singkat cerita, saat sekolah online, Didi mengejek temannya yang sedang menjawab guru. Nah, guru menegur Didi. Didi, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus menghormati teman kamu yang sedang menjawab. Tapi Didi mempunyai keras hati. Biarin aja Orang aku yang benar, dia salah. Nah, singkat cerita, Didi sakit. Didi merasa kesepian. Karena teman-temannya nggak ada yang nanyain keadaan dia. Tapi Lili selalu menghibur Didi. Saat itu, Didi tahu bahwa selama ini dia udah kasar sama Lili. Dia berbuat kesalahan. Nah, Lili nggak pernah balas sama Didi karena Lili mempunyai kelembutan hati. Nah, sama seperti cerita tokoh Alkitab adik-adik, pada minggu lalu kita sudah mendengar tentang pahlawan yang diutus oleh Tuhan. Nah, ada yang masih ingat gak namanya siapa? Ya, namanya Musa. Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Namun, hal itu ditentang oleh Firaun, Raja Mesir. Nah, kita buka yuk adik-adik di Keluaran 7 ayat 13. Nah, Keluaran 7 ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, karena hati Firaun keras, dia gak mau bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka itu Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Kuasanya apa sih Kak? Nah, kuasanya adalah untuk mendatangkan tulah. Wih, serem ya adik-adik. Nah, ada yang ingat gak 10 tulah? Nah, yang pertama air berubah menjadi darah. Yang kedua ada katak, yang ketiga ada nyamuk, yang keempat ada lalat pikat, yang kelima ada penyakit sampar ternak, yang keenam ada bara, yang ketujuh ada hujan es, yang kedelapan ada belalang, kesembilan gelap gulita, dan yang kesepuluh kematian anak sulung. Serem juga ya adik-adik. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa sih 10 tulah sampai menimpa bangsa Mesir? Karena hati Firaun yang keras, gak mau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik,
kita nggak boleh mempunyai hati yang keras. Karena selain tidak menumbuhkan iman kita, orang-orang di sekitar kita juga mengalami penderitaan loh. Wih, nah kalian tahu gak saat bangsa Israel ada di tanah Goshen, di sana nggak ada kutuk atau tulah. Nah, yuk kita buka lagi Alkitab kita di Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Nah, adik-adik, ada perbedaan loh antara orang mengenal dan percaya Tuhan sama orang yang tidak percaya Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Karena itu, dia mengalami kesakitan, penderitaan, tidak ada damai sejahtera. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, dia dikelilingi dengan kasih setia. Nah, maka itu adik-adik, mari kita belajar untuk mempunyai hati yang lembut. Siapa yang di sini mau seperti Lili? Dia mau ditegur, mau diajar oleh orang tua, guru sekolah minggu. Nah, jangan seperti Didi ya. Didi nggak mau ditegur, punya hati yang keras. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kalian bersatu dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan memiliki hati yang lembut Tuhan. Mau diajar, mau dididik Tuhan. Kami tidak mau Tuhan seperti Firaun Tuhan yang mempunyai kekerasan hati Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai jumpa adik-adik, bye-bye. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, adik-adik, kembali lagi di Art and Craft. Waktunya kreativitas. Nah, kakak mau ajak kalian untuk membuat kreativitas yang berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan. Nah, adik-adik penasaran kan? Yuk kita buat. Nah, sekarang kakak akan menyebutkan alat dan bahannya. Ini cukup mudah ya adik-adik. Di sini ada kertas origami, ada kertas kosong. Kalian boleh menggunakan kertas apa saja yang ada di rumah. Nah, ada gunting, ada lem. Di sini lemnya kalian boleh memakai lem apa saja ya adik-adik. Nah, ada pensil, ada spidol, sama ada pensil warna. Kalian boleh menggunakan krayon. Kita mulai ya adik-adik. Nah, yang pertama, kalian harus buat lingkaran dulu adik-adik. Lingkarannya lingkaran kecil ya adik-adik. Nah, di sini kakak sudah warnai lingkarannya. Kakak menggunakan warna krem. Nah, adik-adik boleh pakai warna apa saja kesukaan adik-adik ya. Nah, di sini kakak gunting ya. Nah, setelah digunting, kita boleh taruh ya di sini ya. Ini kakak pindahin dulu ya adik-adik. Nah, kita taruh di sini. Nah, sekarang adik-adik, badannya kalian buat lingkaran lebih besar daripada kepalanya adik-adik. Di sini kakak memakai warna kuning. Kalian boleh gunain warna apa saja ya adik-adik. Nah, kita gunting lagi adik-adik. Nah, badannya udah jadi adik-adik. Nah, kita taruh sini lagi adik-adik. Sekarang kita buat topinya adik-adik. Nah, topinya di sini kakak pakai warna coklat. Kalian buat segitiga ya adik-adik di rumah ya. Nah, kalian boleh juga topinya boleh warna biru, warna hijau. Kita gunting ya. Nah, topinya udah nih adik-adik. Kita taruh dulu sini. Nah, sekarang selanjutnya kalian buat gambar hati. Hatinya kecil aja ya adik-adik. Nih. Kita gunting lagi. Nah, hatinya udah nih adik-adik. Kita taruh sini. Sekarang tangan dan kakinya. Nah, di sini kakak udah buat ya, ada gambar tangan sama
gambar kakinya dan kakak udah warnai. Kalian boleh warnain juga kesukaan kalian ya adik-adik. Nah, tangannya di sini kakak buat kayak tangan Doraemon. Nah, kalian boleh mau gambar tangannya gimana, mau ada jarinya, mau cuman bulat, boleh ya adik-adik. Nah, kakak gunting ya sekarang ya. Nah, ini tangannya yang satu lagi. Nah, ini satu lagi. Sekarang kakinya ya, kita gunting. Nah, setelah digunting, kalian satuin ya. Yang pertama, lingkaran yang kecil dulu adik-adik buat mukanya. Nih, ditempelkan sama lingkaran yang lebih besar. Nah, setelah itu kalian tempelkan topinya adik-adik. Nih. Nah, setelah topinya, kalian kasih kakinya adik-adik. Satu lagi. Nah, sekarang tangannya. Kita balik adik-adik, dari yang kayak gini kita balik gini ya. Nah, kita tempel tangannya. Nah, satu lagi adik-adik tangannya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kalian bisa lihat ya nih. Nah, setelah itu love-nya kita taruh di tengah adik-adik. Nih, kita tempel ya. Nah, setelah udah seperti ini adik-adik, kita kasih matanya ya adik-adik. Nih, kakak menggunakan spidol warna hitam ya. Kita buat matanya, hidungnya, mulutnya. Terserah adik-adik ya, mau matanya bentuknya gimana ya. Kalau di sini kakak buat matanya bentuknya lingkaran ya adik-adik. Nah, hidungnya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, setelah seperti ini adik-adik, belum selesai. Nah, kita taruh sini dulu. Nah, kalian buat gambar love yang besar ya adik-adik, seperti ini adik-adik. Kalian buat gambarnya. Nah, sekarang kita gunting. Nah, ini udah kakak gunting. Orang yang tadi kita udah buat adik-adik, kita tempel di sini adik-adik. Kita kasih lem dulu ya. Nah, udah jadi adik-adik. Ini ya hasilnya adik-adik. Selamat mencoba ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai melakukan kreativitas. Adik-adik di rumah boleh buat lebih bagus daripada ini. Nah, semoga firman Tuhan yang tadi udah kakak sampaikan dan kreativitas yang sudah kita buat, semoga menjadi berkat bagi adik-adik. Sekian dari kakak pamit. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, nah bagaimana dengan cerita firman Tuhan di minggu ini? Kakak yakin dan percaya kalau kita semua pasti diberkati. Nah, Amin. sebelum pagi hari ini kita mengakhiri ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa Bapa kami ya. Kita semua dengan sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Selamat hari Yesus Minggu. memberkati.